Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar upacara Hari Pendidikan Nasional ke-67 yang dipimpin langsung oleh Bupati Roni Ombah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus memperkuat komitmen dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibro dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Rabu 6 Mei 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar upacara Hari Pendidikan Nasional ke-67 yang dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Ombah sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap pendidikan bermutu. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul. Upacara yang digelar pada awal Mei ini dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Ombah dan dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRK, unsur Forkopimda, tenaga pendidik, pelajar, serta berbagai instansi terkait. Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan pesan Menteri Pendidikan RI yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum untuk merefleksikan dan menguatkan semangat dalam memajukan pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang, dan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia, atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lain. Bupati juga menegaskan pembangunan pendidikan harus didukung oleh sinergi berbagai pihak, mulai dari sekolah, keluarga, masyarakat, hingga media dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Seluruh elemen masyarakat diajak untuk berkolaborasi demi menciptakan generasi yang cerdas, maju, dan berkarakter. Di akhir sambutannya, Bupati menekankan pentingnya 3 hal utama dalam memajukan pendidikan, yaitu pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Upacara Hardiknas ini menjadi pengingat akan pentingnya peran pendidikan dalam membangun masa depan bangsa. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, momentum Hari Pendidikan Nasional ke-67 dimanfaatkan Dinas Pendidikan Bovendigul untuk menekan angka tunaaksara dari posisi 10 besar menjadi 7 atau 8 besar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul menargetkan penurunan angka tunaaksara melalui berbagai program peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Musa Wandengge usai peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 di Bovendigul. Menurut Musa, peringatan Hardiknas tahun ini dilaksanakan secara sederhana karena efisiensi anggaran, namun tetap berjalan dengan lancar dan penuh makna. Ia menegaskan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau tenaga pendidik, melainkan seluruh elemen masyarakat.
Memang ada beberapa kegiatan yang tadi kami lakukan tidak semeriah seperti tahun lalu, berhubung karena apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati efisiensi, sehingga ya, anggaran kami yang sebetulnya tahun lalu itu agak banyak, tapi kali ini tidak seperti tahun lalu. Oleh sebab itu hari ini ya kami bangga dari elemen pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul dan semua stakeholder yang ada, bahwa pada prinsipnya kami melaksanakan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya, pendidikan ini bukan hanya semata-mata dilakukan oleh 1-2 orang. Ini tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa komponen stakeholder yang ada, pemerintah tentunya, masyarakat dan pihak swasta dan pemerintah. Sehingga sebagai anak putra daerah, saya Moses, Kakak Rupus, Adi Roni, Omba dan beberapa temannya lain. Pada prinsipnya kami orang yang ada di sini, kami punya komitmen bahwa pendidikan ini betul tanggung jawab kita semua. Sehingga ya, daerah kita ini bisa maju juga seperti daerah-daerah lain. Saya punya target ketika tadi saya sudah katakan pada saat saya menyerahkan bingkisan kepada salah satu tokoh pendidikan Pak Buruk. Ya, sebelum saya pensiun, saya punya target. Saya punya target itu bahwa ya minimal angka buta huruf di Bovendigul ini dari dulu 10 besar, dia bisa naik menjadi misalnya 7 besar atau 8 besar semacam itu. Karena menurut statistik kita di Dinas Pendidikan itu untuk meningkatkan kualitas pendidik, Dinas Pendidikan juga telah memberikan kesempatan kepada guru-guru yang masih berijazah SMA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana melalui dana otonomi khusus. Program ini diharapkan mampu mencetak tenaga pendidik yang lebih berkompeten dan kembali mengabdi di kampung-kampung. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, angka tuna aksara di Bovendigul masih tergolong tinggi, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Musa menargetkan sebelum masa pensiunnya, posisi angka tuna aksara dapat turun dari 10 besar menjadi 7 atau 8 besar. Upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak, Mama, dan Bapak semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hari ini kami mengeluarkan peraturan Menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar?
melalui form pengaduan. Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus memperkuat komitmen dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol melalui pembahasan Raperda yang kini memasuki tahap kedua. Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama DPRK dan tim asistensi terus melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol yang kini memasuki tahap kedua. Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat pembahasan bersama panitia khusus DPRK dan organisasi perangkat daerah terkait.
Menurut Bupati, pembahasan Raperda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan regulasi yang efektif dan dapat diimplementasikan di lapangan. Ia menjelaskan peredaran minuman beralkohol di Bovendigul memiliki dua sisi, yaitu sebagai kebutuhan bagi sebagian masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengawal proses pembahasan dan mendorong OPD teknis untuk mempercepat tahapan hingga penetapan. Dalam pembahasan, sejumlah poin krusial menjadi perhatian, mulai dari pengaturan sanksi bagi penjual dan konsumen hingga aspek hukum lainnya, termasuk sanksi pidana dan sanksi ringan. Kami coba melihat dengan regulasi-regulasi yang ada, lalu berupaya juga menyampaikan kepada OPD teknis untuk sesegera mungkin dibahas Raperda ini sampai dengan konsultasi dan juga nanti sampai dengan penetapan, sehingga betul-betul penerapannya bisa sesuai gitu. Mungkin ya memang fenomena yang terjadi di masyarakat memang menjadi permasalahan karena gangguan kamtipmas, kemudian peredaran yang bebas masuk ke sini, bahkan ada masyarakat kita maupun lokal yang memproduksi minuman-minuman lokal ini, sehingga sangat mengganggu ketentraman banyak orang, sehingga harapan kami melalui Raperda ini nanti akan ditetapkannya nanti kemudian penerapannya bisa benar-benar maksimal sehingga bisa menjawab kondisi di lapangan. Ya, memang pertama harapan kami Raperda pengendalian miras ini mudah-mudahan ini membawa solusi bagi masyarakat banyak di Kabupaten Bovendigul, dan ada memang beberapa poin-poin yang dibahas di dalam Raperda ini sendiri. Salah satunya ini ada dampak dampak negatif bagi semua, baik penjual, pengkonsumsi maupun korban apabila terjadi korban di sana. Jadi tiga-tiganya ini dikenakan sanksi. Nah, ini yang saya lihat, sehingga ini menjadi perhatian juga bagi konsumennya nanti ataupun produsennya nanti. Jadi semua dampaknya nanti kalau misalnya diterapkan, apabila terjadi sesuatu hal yang merugikan orang lain maupun merugikan konsumen itu sendiri, dampaknya juga nanti akan kena pada produsen. Jadi peminum ataupun yang mengkonsumsi kemudian yang nanti kena dampaknya. Dan juga Bupati juga menyinggung perlunya sinergi antar aparat penegak aturan, meski keterlibatan TNI memiliki batasan kewenangan sesuai ketentuan. Raperda ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam menekan dampak negatif peredaran miras dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Sodong semua, pembahasan Raperda pengendalian minuman beralkohol di Bovendigul terus diperkuat dengan usulan aturan lebih progresif termasuk kewajiban ganti rugi bagi penjual. Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama DPRK terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Pembahasan yang kini memasuki tahap krusial atau pembicaraan tingkat 1 ini melibatkan panitia khusus DPRK dan tim asistensi pemerintah daerah. Tenaga ahli pemerintah daerah Dr. Guntur Oyhutun menyampaikan bahwa Raperda ini menjadi langkah penting dalam menjawab kebutuhan hukum serta menata kehidupan masyarakat agar lebih tertib dan aman. Ini tahapan yang sudah masuk kepada tahapan pembicaraan tingkat 1. Artinya pembahasan antara DPR dengan pemerintah daerah untuk menuju ke paripurna pengesahan dan penetapan dan pengesahan. Perda ini sebenarnya menjadi perda untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Bovendigul, sehingga perda ini untuk menjawab kekurangan daripada perda sebelumnya.
Sehingga memang harus dipercepat untuk menata tatanan kehidupan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan tentunya kehidupan masyarakat juga akan semakin lebih baik. Poin yang menarik sebenarnya, poin yang menarik itu adalah penjual minuman beralkohol akan dikenakan suatu kewajiban apabila konsumen atau penikmat minuman beralkohol itu mengalami masalah atau musibah, tapi juga dampak dari minuman beralkohol itu terhadap orang yang kena dari orang yang konsumsi tadi. Jadi ke depan diharapkan akan ada kompensasi bagi orang yang korban daripada minuman beralkohol itu. Misalnya dianiaya, maka penjual minuman beralkohol wajib memberikan kompensasi. Ini suatu produk yang sangat baik sekali dalam rangka memberikan jaminan. Jadi orang menjual minuman di Kabupaten Bovendigul itu juga siap untuk menanggung resiko terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu poin yang disoroti adalah usulan aturan progresif, di mana penjual minuman beralkohol dapat diminta bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Bahkan dalam kondisi tertentu, pelaku usaha dimungkinkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban yang terdampak. Menurutnya, langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih kuat bagi masyarakat dari dampak sosial peredaran miras. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi Perda tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kesiapan aparat penegak seperti Satpol PP yang masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum secara menyeluruh, meliputi substansi aturan, kelembagaan, serta kesadaran hukum masyarakat. Raperda ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Norbert melaporkan. Bapak, Mama, dan Basong semua, Infodigul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sehat dimulai dari pemeriksaan dini. Sehat adalah kunci menjalani hari dengan penuh energi. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh ASN dan masyarakat Bovendigul untuk peduli kesehatan sejak dini. Dapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, cek tekanan darah, gula darah, konsultasi kesehatan, dan pemeriksaan umum. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mencegah masalah kesehatan dan hidup lebih sehat bersama. Datang dan manfaatkan layanan kesehatan gratis di pusat layanan kesehatan terdekat. Bersama,
kita wujudkan masyarakat Bovendigul yang lebih sehat. Terima kasih Bapak Mama Anda masih bersama kami. Komisi A DPRK Bovendigul menegaskan hasil konsultasi terkait aduan ASN pasca pelantikan pejabat eselon dengan menyebut tidak ada pelanggaran mendasar dalam proses tersebut. Komisi A DPRK Bovendigul menggelar rapat tindak lanjut untuk membahas aduan aparatur sipil negara atau ASN pasca pelantikan pejabat eselon 3 dan 4. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi yang telah dilakukan pada 15 April 2026 lalu bersama BKPSDM Merauke dan Wakil Gubernur Papua Selatan. Wakil Ketua Komisi A DPRK, Tetol Petrus Nikodemus, menyampaikan bahwa awalnya konsultasi difokuskan pada implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tentang manajemen ASN. Namun pada perkembangannya, pembahasan lebih menitik beratkan pada aduan ASN yang muncul setelah pelantikan. Menurutnya berdasarkan hasil konsultasi dan tanggapan dari Badan Kepegawaian Negara, secara prinsip tidak ditemukan permasalahan mendasar dalam proses pelantikan tersebut. Tindak lanjut dari pengaduan dari teman-teman ASN yang kemarin pelantikan tentang administrasi pelantikan untuk fungsional eselon 1, eselon 3 dan eselon 4. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit dulu. Karena kami tanggal 15 sebenarnya kita ini ada konsultasi ke BKPSDM. Kebetulan yang hadir Pak Wakil Gubernur yang hadir mendampingi kami. Sebenarnya kami hanya menanyakan tentang peraturan pemerintah nomor 17 itu, bagaimana pengangkatan dan pemberhentian ASN ya. Namun ternyata setelah kami buka acara dengan komisi dengan Pak Wakil sudah tahu duluan permasalahan pengaduan ASN kita ini, kemarin sudah duluan masuk, sehingga kebanyakan Pak Wakil hanya membicarakan tentang pengaduan dari teman-teman ASN yang kemarin ada kekecewaan tentang pelantikan ini. Sebenarnya kami bukan tujuan menanyakan, tapi sudah mungkin Pak Wakil sudah buat surat tanggapan diberikan ke Bupati, tapi karena kami sudah tindak lanjut, karena itu kan urusan Bapak Wakil Gubernur dengan Presiden pemerintah untuk menunjukkan apa yang sudah kami sampaikan. Nah, ini kita hanya mau minta klarifikasi saja, karena kalau kemarin kami hearing, saya lihat sudah ada surat dari tanggapan dari BKN ya, dari BKN bahwa tidak ada permasalahan. Nah, ini saja supaya teman-teman kami Komisi A bisa menyampaikan kepada teman-teman ASN yang kemarin mereka mungkin waktu awal saya tidak hadir waktu pembinaan Komisi A. Itu aja yang kami minta untuk memberikan kejelasan, karena ini hak prerogatif dari Bupati sudah konsultasi baik ke BKN itu dengan kementerian, ya itu Bupati. Berarti kita kan sebagai penampung aspirasi dari masyarakat, ya kami tetap. Meski demikian, DPRK menilai aduan yang masuk tetap perlu disikapi secara bijak dan ditindaklanjuti dengan klarifikasi yang komprehensif. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di kalangan ASN maupun masyarakat. Komisi A juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar seluruh proses dapat dipahami secara jelas dan transparan. DPRK berkomitmen terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan uji kualitas dan kuantitas bantuan pangan untuk memastikan kelayakan konsumsi bagi lebih dari 10.000 kepala keluarga di 112 kampung. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul melaksanakan uji kualitas dan kuantitas bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng Selasa 28 April 2026 lalu di Gudang Bulog Cabang Merauke. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari program cadangan pangan pemerintah pusat sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat di 112 kampung. Setiap kepala keluarga akan menerima 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Pada tahun 2026, jumlah penerima bantuan meningkat signifikan
dari 5.527 menjadi 10.004 kepala keluarga. Total bantuan yang disiapkan mencapai lebih dari 2 juta kilogram beras dan ribuan liter minyak goreng. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Felicita Tuwok, menegaskan bahwa uji kualitas dan kuantitas merupakan prosedur wajib untuk memastikan bantuan layak konsumsi dan sesuai standar. Ya baik, terima kasih. Jadi hari ini kita sebelum kita memberikan bantuan ini kepada masyarakat, memang bantuan ini berasal dari cadangan pangan pemerintah pusat, dari Badan Pangan Nasional, bantuan beras dengan minyak goreng. Tapi sebelum ke masyarakat, kita Dinas Ketahanan Pangan bersama pemerintah daerah, bersama Dinas Ketahanan Pangan, kita harus melihat kualitas dan kuantitas daripada bantuan beras dan minyak goreng. Itu memang sudah peraturan dari pusat yang harus kita lakukan sebelum, karena terkait jangan sampai di masyarakat ketika buka beras begini, tidak baik, kurang bagus, ini kenapa? Ini masalah dengan masyarakat. Jadi memang benar-benar bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus beras yang memang memenuhi kualitas medium. Jadi memang itu sudah aturan dari pusat bahwa setiap bantuan beras maupun minyak goreng kita harus uji kualitasnya. Apakah betul beras ini sesuai dengan aturan sehingga masyarakat ketika merasakan manfaatnya itu benar-benar mereka rasakan, oh ini memang beras yang bagus dan bisa dimakan oleh masyarakat. Sehingga memang minyak goreng juga kita harus uji kualitasnya, terus dan kuantitas, apakah 1 liter betul-betul 1 liter, beras juga betul-betul 10 kilo, itu perlu dilaksanakan uji sehingga memang tidak ada keluhan. Selain memastikan kualitas beras berada pada kategori medium, pengujian juga dilakukan untuk menjamin takaran sesuai ketentuan. Proses distribusi akan dilakukan melalui kerjasama dengan Bulog dan pihak transportir dengan melibatkan pemerintah distrik dan kampung agar penyaluran tepat sasaran. Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam validasi data penerima, sehingga koordinasi dengan dinas sosial terus diperkuat. Pemerintah berharap bantuan ini dapat tersalur secara tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nupagen, ngupagenep, ngupagenep, nupagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.